Penyidik memeriksa Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan hari ini. Selain itu penyidik juga akan mendatangkan sejumlah saksi ahli terkait tragedi Kanjuruhan. Untuk informasi selengkapnya kita sudah terhubung dengan Anwar Fuadi di Mapolda Jatim. Adi, seperti apa agenda pemeriksaan saksi tragedi Kanjuruhan di Mapolda Jatim hari ini? Ya, Reza, seperti yang sudah disampaikan oleh Kabag Penum Dishumas Polri, Kombes Pol Nurul Aziza, bahwa pada hari ini ada pemeriksaan sejumlah saksi, baik itu saksi ahli, diantaranya saksi ahli hukum, dan juga saksi dari Kemenpora, termasuk juga Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan. Tadi berdasarkan pantauan kami, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan ini tiba di Ditreskrimum Polda Jawa Timur, tadi sekitar pukul 10.18 waktu Indonesia Barat. Setibanya di Mapolda Jawa Timur, ia langsung masuk ke gedung Ditreskrimum Polda Jawa Timur untuk menjalani pemeriksaan. Dan tidak ada penjelasan begitu yang disampaikan oleh Muhammad Iryawan saat awak media menanyakan apa sebenarnya menjadi materi pemeriksaan terhadap dirinya pada hari ini. Ia mengatakan nanti akan menjelaskan kepada awak media setelah pemeriksaan berlangsung. Dan sebenarnya Muhammad Iryawan ini masuk dalam 15 list saksi yang sudah disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo yang sedianya akan diperiksa pada pekan lalu. Namun dengan alasan ada agenda dari PSSI dan juga FIFA, Muhammad Iryawan kemudian menjadwalkan ulang pemeriksaannya pada hari ini, Kamis 3 November 2022. Nah, untuk pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kedua bagi Muhammad Iryawan di Mapolda Jawa Timur. Sebelumnya ia sudah datang pada pemeriksaan pertama pada tanggal 20 Oktober 2022. Saat itu ia datang bersama Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto. Dan saat itu ia dicecar 45 pertanyaan oleh penyidik dalam pemeriksaan yang berlangsung selama 5 jam. Dan pada saat itu Muhammad Iryawan ini memberikan penjelasan yang berkaitan dengan legalitas federasi, struktur, peran dan juga tugas pokok PSSI ke klub, kemudian juga berkaitan dengan PT LIB sampai panitia pelaksana hingga pengawasan. Artinya memang secara keseluruhan yang berkaitan dengan federasi dan juga pertandingan khususnya Liga 1. Itu kemudian yang kemarin pada pemeriksaan pertama ditanyakan oleh penyidik. Dan kita masih menunggu seperti apa pemeriksaan kedua ini dan kemungkinan memang materi yang ditanyakan penyidik masih sama. Ini pendalaman terkait dengan pemeriksaan yang sebelumnya telah dilakukan. Reza. Ya, Adi, lalu bagaimana dengan berkas 6 tersangka yang sebelumnya sudah pelimpahan tahap 1? Ya, terkait dengan berkas yang sudah dilimpahkan kemarin pelimpahan tahap 1 pada 25 Oktober 2022, informasi yang kami terima memang berkas tersebut dinyatakan belum lengkap atau P18. Dan status P18 ini sebenarnya diketahui pada saat adanya aksi unjuk rasa yang disampaikan oleh Aremania, aksi damai yang disampaikan oleh Aremania pada saat itu di Kejari Batu, dan disampaikan bahwa memang berkas dari 6 tersangka yang sebelumnya sudah ditahan ini dinyatakan P18. Dan kami coba konfirmasi juga kepada Kasih Penerangan Hukum Kejati Jawa Timur dan dibenarkan memang berkas terhadap 6 tersangka ini P18 saat ini masih sudah dilakukan komunikasi dengan penyidik begitu terkait dengan status P18 ini pada tanggal 31 Oktober 2022 kemarin. Dan saat ini masih proses untuk pengembalian berkas termasuk juga petunjuk formil dan material untuk melengkapi alat bukti dan juga berkas-berkas tersebut dan saat ini juga masih berproses. Sebelumnya memang ada 3 berkas yang sudah diserahkan atau penyerahan tahap 1. Yang pertama adalah berkas Direktur Utama PT LIB Ahmad Hadian Lukita, lalu kemudian berkas panpel baik ketuanya Abdul Haris ataupun juga Security Officer Suko Sutrisno, dan ketiganya memang dijerat dengan pasal 359 dan atau 360 KUHP dan atau pasal 103 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Dan juga untuk berkas ketiga adalah berkas 3 anggota polisi baik itu Kabak Ops, Kasat Samapta dan juga dari dan Kibrimo Polda Jawa Timur yang dikenakan pasal 359 dan 360 dan atau 360 KUHP. Dan kita akan tunggu seperti apa kemudian berkas ini untuk dilengkapi kembali oleh penyidik sehingga bisa berproses tahap ke selanjutnya. Dan kita juga masih menunggu apakah kemudian akan ada pengumuman tersangka baru karena kemungkinan itu terus masih ada apalagi dengan adanya pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi yang berlangsung sejak pekan lalu. Dan berkali-kali disampaikan oleh pejabat Polri memang ada kemungkinan untuk penambahan dari tersangka dalam tragedi Kanjuruhan. Apalagi kalau kita melihat juga begitu pernyataan dari Komnas HAM barusan bahwa
6 tersangka ini tidak cukup untuk tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Namun untuk penetapan tersangka baru ini masih akan menunggu proses penyidikan. Kemarin juga kami sempat tanyakan kepada Polda Jawa Timur dan dikatakan bahwa saat ini fokus dari penyidik adalah melihat peran lain atau subjek hukum lain dalam kasus ini. Reza. Baik, Adi, terima kasih atas laporannya dari Mapolda Jawa Timur, Anwar Fuadi, melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.